Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita bisa berjumpa kembali di acara kajian Al-Quran yang pada malam ini izinkan saya untuk membicarakan tentang ibadur rahman, yaitu ciri-ciri hamba Allah yang mulia atau sifat-sifat hamba Allah atau pandangan hidup hamba Allah, yang diambil dari surat 25 ayat 63 sampai ayat 75. Hadirin yang berbahagia, mari kita bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Orang yang insaf akan rela menjadi hamba Allah, bukan menjadi hamba yang lain. Karena merenungkan betapa Tuhan Maha Rahman, yaitu memberi tanpa diminta, taat atau tidak. Cirinya ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan sikap sopan santun, lemah lembut, tidak sombong, sikapnya tenang. Dia laksana padi yang berisi, dia tunduk atas kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan rendah hati terhadap sesama manusia. Dia sadar tidak bisa hidup sendiri, bertegur sapa dengan orang bodoh sekalipun. Kelihatan sekali bodoh lawan bicaranya, tetapi dia sambut dengan baik. Jiwanya tetap memandang siapapun adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia jawab pertanyaannya, dituntunnya ke jalan yang benar. Itulah hamba Allah yang pertama. Hamba Allah itu adalah orang yang berjalan di muka bumi, dia dengan rendah hati. Bukan rendah diri, rendah hati. Dan apabila dia bertemu dengan orang bodoh dan dia ngobrol, dia sambut orang bodoh itu, dia layani, walaupun kelihatan sekali bodohnya, tapi dia tetap hormat. Itulah dua ciri hamba Allah yang mulia. Berikutnya adalah hamba Allah yang mulia itu adalah walladzina yabituna lirabbihim sujjadaw wa qiyama. Hamba Allah itu adalah orang-orang yang melalui malam harinya dengan bersujud dan berdiri tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya adalah orang-orang yang sembahyang di malam hari penuh kekhusyuan karena dia sadar betul dia ingin berjumpa dengan Tuhannya lewat salat malam itu. Jadi kesukaannya bangun di tengah malam bagaikan aki yang selalu dicas, jiwanya tidak berdaya,
dengan sholat malam jadi berdaya, lalu dia berupaya. Itu ciri hamba Allah berikutnya. Kemudian Allah menjelaskan lagi, walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Ciri berikutnya adalah orang-orang yang disebut hamba Allah itu adalah dia selalu berkata, berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan kami, jauhkan azab jahanam dari kami. Sesungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan yang kekal. Selalu dia berdoa, dia sadar akan banyak khilaf dalam hidup ini. Dia tidak merasa suci, tidak merasa bahwa dia tidak punya dosa, apatah lagi paling suci. Banyak pengaruh hawa nafsu yang membawa kepada kesalahan. Seorang ibadur rahman, sekalipun dia sudah melaksanakan seluruh kewajiban dan menjauhi larangannya, laksana duduk di bawah sebuah gunung takut runtuh. Dia selalu khawatir kalau Allah murka kepadanya. Berikutnya adalah Allah menjelaskan lagi, innaha sa'at mustaqarra wa muqama, bahwa hamba Allah itu adalah dia takut terhadap siksa neraka jahanam, karena dia sadar bahwa sungguhnya jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Dia takut, selalu berdoa, Rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Kemudian Allah menjelaskan lebih lanjut, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Yang disebut hamba Allah itu adalah orang-orang yang apabila membelanjakan hartanya, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaannya itu di tengah-tengah antara yang demikian. Hamba Allah itu apabila membelanjakan hartanya tidak ceroboh, tidak boros, tidak juga kikir, karena boros dan bakhil atau kikir, kedekut, dua sifat yang tidak stabil. Boros bahaya buat dirinya, kikir memutus hubungan sesama manusia. Seorang yang bakhil bisa ditimpa juga masalah, entah sakit atau yang lainnya, yang harus mengeluarkan uang dalam jumlah yang banyak, dipaksa keluar uangnya, uang yang tadinya dia sembunyikan, uang yang dia simpan, akhirnya keluar juga. Nah, hiduplah di antara royal, di antara boros dan kikir. Hiduplah di antara boros dan kikir. Hamba Allah berikutnya Allah menjelaskan lagi, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Hamba Allah itu adalah orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina, karena siapa yang melakukan yang demikian itu niscaya dia mendapat balasan dosanya. Hadirin yang kami hormati, di ayat 68 ini ada 3 larangan, yaitu tidak syirik, tidak membunuh, tidak berzina. Kehidupan seorang hamba Allah tidak mempersekutukan Tuhan, tidak mencabut nyawa orang lain dan nyawa diri sendiri, dan tidak boleh juga merusak keturunan. Makanya Islam membawa misi besar, yaitu 1. Menyelamatkan agama. 2. Menyelamatkan agama itu adalah maksudnya adalah tidak mempersekutukan Tuhan. 2. Menyelamatkan akal. 3 adalah menyelamatkan jiwa. 4. Menyelamatkan keturunan. 5. Menyelamatkan harta. Misi 5 itu menyelamatkan agama, jangan syirik. Menyelamatkan akal, harus belajar. Manusia itu harus belajar, karena dengan belajar akal menjadi hidup.
kemudian menyelamatkan jiwa, jangan membunuh dan menyelamatkan keturunan, menikah, menyelamatkan harta, bekerja. Ya. Menyelamatkan jiwa, jangan membunuh. Menyelamatkan keturunan, ya menikah, menyelamatkan harta, bekerja. Kemudian Allah menjelaskan kalau itu dilakukan, yaitu syirik, membunuh, berzina, Allah akan melipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia kekal di dalam azab itu dalam keadaan terhina. Namun ayat berikutnya Allah tetap membuka taubat, sebagaimana Allah menjelaskan illa man taba wa amana wa amila amalan solihan faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal soleh, maka kejahatan mereka diganti oleh Allah dengan kebajikan, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi betapapun hukum Allah itu keras, betapapun Allah itu hukumannya keras, tapi pintu taubat tetap terbuka. Taubat adalah kesadaran diri akan kesalahan-kesalahan. Jadi sekalipun manusia banyak dosa, namun ketika dia punya kesempatan bertobat selama dia masih hidup, dosa-dosa dia tidak dibawa mati, maka kesempatan untuk mendapatkan ampunan dari Allah tetap terbuka. Allah menjelaskan lebih lanjut, apa katanya tobat itu? Wa man taba wa amila sholihan fa innahu yatubu ilallahi mataba. Jadi yang namanya taubat itu, kata Allah, banyak mengerjakan amal-amal soleh. Maka sungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Jadi jangan taubat itu sekedar omongan, sekedar ucapan. Tapi taubat itu harus dibarengi dengan amal-amal soleh. Taubat itu ikuti dengan amal-amal soleh, banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Berikutnya Allah menjelaskan lagi tanda hamba Allah yang mulia, walladzina la yashhaduna az-zur wa idza marru bil-lagwi marru kirama. Hamba Allah itu adalah orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, dia melalui saja dengan menjaga kehormatan dirinya. Jadi tidak mau menjadi saksi palsu. Betapa pada saat sekarang ini tentang saksi luar biasa. Sehingga ada undang-undang menyelamatkan saksi. Bagaimana saksi tidak terintimidasi. Saksi tidak ditakut-takuti. Karena saksi adalah sangat berat menjadi saksi yang sebenarnya. Oleh karena itu dalam Al-Quran, orang yang menjadi saksi dan jujur menjadi saksi itu termasuk tanda orang hamba Allah yang mulia, sehingga orang lain dengan tidak menjadi saksi palsu, orang lain tidak jadi sengsara. Kalau kita jadi saksi palsu, orang lain tidak punya masalah karena diisukan atau saksinya palsu, orang yang baik menjadi celaka. Nah, kemudian di dalam bahasa Arab ada wa idza marru bil lagwi marru kirama. Kata lagwi dalam bahasa Arab itu kalau kita terjemahkan itu omong kosong. Jadi orang yang atau hamba Allah yang baik itu tidak banyak berbicara omong kosong. Dia tidak lagi banyak ngomong semaunya. Omongan yang dia keluarkan adalah omongan yang banyak atau yang ada manfaatnya. Yang tidak ada manfaatnya dia tinggalkan. Berikutnya lagi Allah menjelaskan tentang tanda atau ciri-ciri hamba Allah yang baik adalah walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru 'alaiha summa wa umyana. Hamba Allah itu adalah orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka tidaklah menghadapinya sebagai orang-orang yang tuli dan buta.
Apabila dia diperingatkan dengan kebenaran, dia tidak seperti orang yang tuli dan buta. Dia tidak cuek. Dia mau mendengar, mau menerima, dan mau melaksanakannya. Itu adalah ciri hamba Allah yang baik. Kemudian hamba Allah yang baik adalah walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Dan hamba Allah itu adalah orang yang selalu berkata, ya Tuhan kami, selalu berdoa, ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami anak keluarga kami, istri dan anak-anak kami sebagai penyenang hati kami. Artinya apa? Orang yang baik atau hamba Allah yang baik adalah dia selalu khawatir kalau keluarganya tidak menjadi orang baik. Dia tidak merasa cukup dengan dirinya baik, lalu keturunannya tidak menjadi orang baik. Dia selalu berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan dia selalu berdoa kepada Allah untuk menjadi contoh teladan bagi orang-orang yang bertakwa. Hadirin yang berbahagia, lalu Allah menjelaskan kepada kita, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqauna fiha tahiyyatan wa salama. Mereka itulah orang-orang yang dibalasi dengan martabat yang tinggi dalam surga karena kesabaran mereka, dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya. Khalidina fiha hasunat mustaqarrau wa muqama. Mereka kekal di dalamnya, maksudnya di dalam surga, dan surga itu sebaik tempat menetap dan tempat kediaman. Hadirin yang berbahagia, itulah beberapa sifat hamba Allah, ciri-ciri manusia yang baik yang Allah jelaskan di surat 25 surat Al-Furqan dari ayat 63 sampai ayat 75. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan boleh dibuka. Silakan surat 25 ayat 63 sampai 75. Sifat-sifat hamba Allah yang baik atau orang-orang yang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petunjuk dari Tuhan menjadi tuntunan meraih kesuksesan.